Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Putri Akila Rukanda dengan NPM 233040038. Di sini saya akan mengulas sebuah artikel yang berjudul Rancang ulang aplikasi marketplace berbasis mobile menggunakan user-centered design. Studi kasus Pasar Ujung Berung, Bandung. Judul ini sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Judul ini dirumuskan secara efektif dan sangat selaras dengan keywords yang diangkat. Pembaca dapat dengan mudah memahami masalah spesifik yang diteliti, yaitu merancang ulang aplikasi mobile untuk pasar tradisional, metode penyelesaiannya menggunakan user-centered design, serta batasan cakupan atau lokasi penelitian di pasar Ujung Berung. Judul ini berhasil merepresentasikan inti dari keseluruhan tulisan. Selain itu, susunan kata pada judul ini memiliki daya tarik yang kuat, sehingga sangat mungkin untuk diindeks dan muncul di search engine akademik. Penggunaan kata kunci teknis yang spesifik seperti marketplace berbasis mobile, user-centered design, dan studi kasus akan sangat memudahkan peneliti lain untuk menemukan artikel ini saat melakukan tinjauan pustaka. Lalu yang berikutnya bagian abstrak. Abstrak yang disajikan sangat komprehensif dan telah mencakup 4 elemen penting dalam penulisan ilmiah yang baik, yaitu ada tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Latar belakang dijelaskan secara ringkas mengenai urgensi pedagang pasar tradisional Ujung Berung untuk beradaptasi dengan era digital akibat dampak pandemi COVID-19. Abstrak pada jurnal juga menguraikan tahapan metode UCD yang digunakan, meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data dengan melakukan pengukuran usability pada rancangan sebelumnya dan disertai dengan wawancara terhadap pihak-pihak terlibat, lalu tahap analisis kebutuhan, perancangan antarmuka yang terbaru disertai dengan tahapan pengujian menggunakan usability testing dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa rancangan antarmuka yang baru lebih sesuai dengan karakteristik pengguna. Lalu yang berikutnya bagian metode. Pemilihan metodologi user-centered design dinilai sangat relevan dan tepat untuk masalah perancangan antarmuka karena menempatkan pengguna sebagai pusat perancangan. Proses penelitian juga dijelaskan secara sistematis melalui 6 tahapan logis. Yang pertama ada identifikasi masalah pada pasar Ujung Berung dan pada aplikasi sebelumnya. Yang kedua ada pengumpulan data menggunakan wawancara dan literatur. Yang ketiga ada analisis kebutuhan dengan mengolah data kuesioner. Yang keempat ada perancangan prototipe aplikasi berdasarkan pada kebutuhan pengguna. Yang kelima ada pengujian prototipe menggunakan metode usability testing kepada para pihak yang terlibat dalam sistem jual beli. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Pada bagian hasil dan pembahasan, alur pemikiran dan analisis disampaikan dengan sangat baik dan logis. Penulis secara teliti melakukan evaluasi pada aplikasi sebelumnya, yaitu Ciberem Market, dan menemukan permasalahan seperti tidak adanya fitur dompet digital, pembeli yang tidak bisa memesan dari banyak toko sekaligus dalam satu pesanan, serta tidak adanya fitur tawar-menawar yang merupakan ciri khas pasar tradisional. Penulis juga memetakan perbedaan karakteristik antara pasar Ciberem dan pasar Ujung Berung, seperti ketersediaan pangkalan ojek dan tata letak toko. Setelah merancang sistem baru berupa prototipe, penulis juga membuktikan efektivitas desainnya dengan melakukan pengujian kepada 7 responden yang terdiri dari pengelola, pedagang, pengendara ojek pangkalan, dan pembeli. Hasil usability testing menunjukkan nilai yang memuaskan secara empiris dengan hasil rata-rata penilaian untuk aspek learnability 4,42 yang berarti sangat baik, aspek efisiensi 4,57 yang berarti sangat baik, aspek memorability 4,35 yang berarti sangat baik, dan aspek satisfaction 4,04 yang berarti baik. Analisis ini jujur dan objektif dengan menyertakan catatan bahwa aspek satisfaction masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang berikutnya bagian kesimpulan.
Kesimpulan yang ditarik didukung penuh oleh data empiris dari tahapan pengujian dan menjawab tujuan penelitian secara komprehensif. Terdapat 3 simpulan utama yang dirumuskan. Yang pertama, terdapat masalah pada aplikasi sebelumnya yang tidak selaras dengan karakteristik pasar tradisional, seperti jam operasional toko yang berbeda, tidak adanya dompet digital, dan hilangnya budaya tawar-menawar sebagai ciri khas pasar tradisional. Yang kedua, keberhasilan merancang antarmuka baru yang menambahkan fitur-fitur krusial yang dibutuhkan pengguna, seperti fitur tawar-menawar, status operasional toko, manajemen penyewaan toko, dan dompet digital. Lalu yang ketiga, ada penyajian hasil evaluasi prototipe yang dibuktikan dengan angka rata-rata usability testing yang berada pada kategori sangat baik hingga baik. Oke, mungkin cukup sekian ulasan artikel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.